Berjumpa kembali anak-anak. Kali ini kita akan membahas tentang gambar cerita. Mengenal gambar cerita. Apa sih gambar cerita? Gambar cerita itu adalah merupakan salah satu karya seni rupa yang dapat dinikmati secara visual. Secara visual artinya dapat dilihat, ya, bisa ada di televisi atau dicetak di koran atau di buku gambar. Nah, itu gambar cerita. Tetapi pengertian lebih jauh, gambar cerita itu adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Nah, jadi gambar tersebut adalah disusun agar dapat menceritakan tentang sesuatu. Kalau film kartun itu bukan merupakan gambar cerita karena film kartun itu bergerak. Sedangkan gambar cerita ini gambar yang tidak bergerak. Tetapi gambar itu menceritakan sesuatu. Nah, contohnya di sini. Biasanya gambar cerita dicetak dan diterbitkan di atas kertas dan dilengkapi dengan teks. Teks ini maksudnya percakapannya, biasanya ditulis ngomong apa. Biasanya memakai yang namanya bubble text. Gambar cerita dapat diterbitkan dalam bentuk strip. Nah, strip itu kotak-kotak. Nah, seperti ini strip. Nah, ini kotak. Ini namanya strip. Strip dalam koran dimuat dalam majalah sehingga membentuk buku tersendiri. Nah, dari ini di sini fungsinya apa? Gambar cerita itu memperjelas alur cerita atau memperjelas isi pesan. Nah, bisa berusaha promosi atau cerita dan lain-lain. Itu namanya gambar cerita. Terus ciri-ciri gambar cerita itu yang pertama adalah bersifat proporsional. Mampu membuat pembaca terlibat secara emosional, jadi bisa langsung seakan-akan ada di situ. Misalkan ada gambar cerita kancil, di situ seakan-akan kita berada di situ dan menyaksikan bagaimana kancil mencuri ketimun dan lain-lain. Yang kedua, bahasa percakapannya menggunakan bahasa sehari-hari sehingga mudah dipahami. Jadi gambar cerita itu mesti ada percakapannya. Nah, ini percakapan antara tiga hewan. Ini ada percakapannya. Itu seperti itu. Yang ketiga adalah bersifat kepahlawanan. Nah, ketika anak-anak membaca atau melihat gambar cerita, anak-anak bisa timbul rasa kepahlawanan. Seperti misalkan kita melihat gambar cerita tentang cerita Malin Kundang. Nah, di situ anak-anak bisa tahu, oh, Malin Kundang ini nggak bener karena sama orang tuanya tidak hormat dan lain sebagainya. Ini menimbulkan sifat kepahlawanan. Yang keempat ada gambar cerita itu menggambarkan watak. Nah, seperti Malin Kundang itu bagaimana wataknya Malin Kundang, wataknya ibunya Malin Kundang itu. Wataknya si Kancil bagaimana, wataknya Pak Tani bagaimana. Itu adalah merupakan ciri-ciri dari gambar cerita. Gambar cerita itu juga disebut dengan gambar ilustrasi. Nah, gambar ilustrasi adalah gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua, yakni gambar berupa foto dan gambar tangan atau digambar dengan tangan. Bisa menggunakan foto atau tulisan gambaran dengan tangan. Penggunaan gambar ilustrasi disesuaikan dengan kebutuhan isi bacaan. Nah, seperti misalkan
anak-anak di bukunya itu, di sampulnya itu mesti ada gambar. Itu namanya gambar ilustrasi karena menggambarkan dari isi buku. Oke, jenis gambar ilustrasi atau gambar cerita itu ada macam-macam. Yang pertama adalah gambar kartun. Nah, gambar kartun ini biasanya berupa tokoh manusia atau hewan yang bersifat humor atau lucu, seperti Doraemon, seperti apa, kelinci lucu dan lain sebagainya. Yang kedua adalah karikatur. Karikatur merupakan gambar yang menggambarkan karakter atau sifat manusia yang unik dan yang dilebih-lebihkan, terkadang mengandung kritik dan sindiran. Seperti ini ya, gambar manusia tapi kepalanya dibuat besar dan sebagainya. Nah, ini namanya karikatur. Komik dalam bentuk komik terdiri atas rangkaian gambar yang saling melengkapi. Jadi gambarnya banyak, itu saling melengkapi dan akhirnya menceritakan suatu cerita. Nah, bentuk komik biasanya berupa buku atau lembaran gambar singkat yang disebut strip. Nah, seperti ini. Jadi komik mengandung banyak strip. Strip itu kotak untuk menggambar, namanya strip. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah gambar komik. Nah, ini strip 1, strip 2, strip 3 dan 4. Ini menggambarkan suatu cerita. Nah, di sini ada percakapan. Nah, sehingga bisa diketahui apa cerita di balik gambar tersebut. Yang keempat adalah dekoratif. Gambar dekoratif diwujudkan dengan cara mensteril atau mengubah bentuk yang ada di alam tanpa meninggalkan ciri khasnya. Corak dekoratif adalah corak yang sering ditemukan terutama di dalam rumah. Nah, itu biasanya hiasan-hiasan rumah itu. Nah, itu merupakan gambar dekoratif. Yang kelima adalah cover. Tentunya ini sudah banyak dijumpai oleh anak-anak. Cover itu adalah sampul, seperti sampul buku seni budaya dan keterampilan. Nah, ini adalah cover. Demikian anak-anak singkat penggambaran dari pelajaran SPDB. Untuk materinya bisa di-download di webnya. Demikian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.